Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, baik-baik saja kan? Kali ini kabar terbaru terkait Mbah Tejo. Kali ini Mbah Tejo mempermalukan Roy Suryo dan Rismon di salah satu debat. Buat nyata Mbah Tejo membela Pak Jokowi, menyebutkan untuk apa kita permasalahkan ijazah Pak Jokowi, mana tahu pun kita melakukan hal yang sama. Dan Mbah Tejo juga ada bilang kalau untuk apa mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, toh dia juga udah bisa kerja, udah terbukti kerjanya. Wah, nusuk kali itu ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like dan subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kan saya gini loh Bang, saya belajar. Saya nggak perlu itu bumikan loh. Enggak, bukan saya. Ngerti gak usah ngomong orang. Ya ampun, saya akan menanyakan secara hukum. Saya menanyakan. Hukum ini ilmu teknik, ilmu fisik. Oke, saya menanyakan. Ini kan nanti untuk proses hukumnya. Apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Nggak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Saya kan hanya Anak kecil aja. pertanyaan saya, sepertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet sekali nih orang. Enggak. Dia kenapa sih? Enggak, ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab, heran banget. Saya tapi nggak diberi kesempatan. Saya khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah, nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy, kalau ijazah palsu. Karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola Mas Ferry. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut dua aja, mumpung sudah almarhum. Satunya Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat. Dia Wat Impres, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu loh. Dia nanya soal wayang Mbak, tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan dokter. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu, ijazahnya asli tapi palsu, ilmunya nggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur saya, mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Efek Rumah Kaca, pilih baik, ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke, Mas Rismon, tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Sylvester, Mas Firman, tiba-tiba orang, ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto, tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan, Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat. Mereka cerita Pak Emil Salim,
Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Oh, kena kali. Kalau ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter, ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi, aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga benar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui wus benar. Nggak bisa kita ngukur. Berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Dia ngomong waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal? Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan ada yang membangun. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin tuh IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa, tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. Hamid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet, dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang hari pagi di Senayan, sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak, tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke, respon. Jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo gitu. Jadi sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku enggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun enggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan. 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dianiaya atau enggak? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Nggak ada koran-koran yang nanya itu. Refli Harun nggak nanya itu. Abraham Somad nggak nanya itu. Itu nasibnya gimana sekarang? Tanggung jawabmu sama istrimu loh. Itu fotokopi. Jadi saya kira itu Pak. Kalau soal perdebatan antara Pak Arianto sama Pak Al-Kartiri tadi, saya nggak tahu mana yang benar ya soal itu, karena hukum ternyata juga kayak kebudayaan. Sekarang presiden sama presiden Perancis naik Borobudur pakai skylift, wah banyak yang muji, oh itu mempermudah naik ke Arupa Datu. Tapi ya beberapa orang bilang Pak Karni, loh Arupa Datu itu dibikin supaya kalau naik ke puncak memang susah sekali. Dulu biku-biku yang kakinya bermasalah itu gini ke atas. Itu pencapaian untuk Arupa Datu. Artinya nggak akan pernah selesai. Saya kira itu. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.